Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Eka Salma dengan NIM 208200079 dari kelas Tadris IPSC. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran di luar kelas, mencari contoh langsung di bab aktivitas dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sebelumnya kita ketahui dulu peta konsep dari bab ini. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tingkatan seperti primer, sekunder, tersier, dan menurut berdasarkan sifatnya itu ada jasmani, rohani, dan waktunya juga ada sekarang dan masa mendatang. Berdasarkan subjeknya ada individu dan kelompok, dan masih banyak lagi ya. Saya bayangkan kalau saya jadi guru akan memberikan tugas kepada siswanya untuk mengobservasi sesuai yang ada di dalam bab ini, yaitu alat pemenuh kebutuhan itu ada apa saja, yang mereka punya ada apa saja. Nah, kita langsung aja observasi di asrama saya ya. Pertama ada ya, ini dia sandang, papan, dan alat pemenuh kebutuhan ini juga ada seperti alat barang bebas dan barang ekonomis. Nah, ini barang bebas seperti air kita dapatkan secara cuma-cuma, ya bayar pun tapi tersedia banyak itu, seperti air sungai itu adalah bagian dari kebutuhan kelangkaan secara bebas. Nah, di sini juga ada alat barang ekonomis yang harus digunakan beli. Barang bebas lainnya ada ini udara, angin, terus sinar matahari. Nah, alat pemenuhan kebutuhan lainnya ini ada berdasarkan hubungannya, yaitu ada komplementer atau yang melengkapi. Jadi di motor kalau tidak ada bensinnya, nah itu salah satu contohnya. Mungkin siswa bisa memotret motor atau mobil ataupun sejenis komplementer yang ada di rumahnya. Komplementer itu ada yang seperti kopi dan gula, itu juga termasuk barang komplementer. Ini juga salah satu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungan, yaitu substitusi, yaitu jika kalian ingin pakai sandal atau bisa digantikan dengan memakai sepatu. Dan kalian tahu kan itu ada barang mentah, jambu. Jambu mentah ini nanti kalau udah matang itu siap makan. Nah, kalaupun nggak siap makan, mungkin ada orang-orang yang mau menjualnya, terus mereka akan bikin minuman jus jambu atau apalah itu. Nah, selain itu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya ini ada yang setengah matang. Contohnya ini dia, besi. Ini kan sebenarnya dari bawah tanah terus dibentuk besi model yang kayak gini. Nah, nanti ini besinya bakal dibuat untuk bangunan. Contohnya bangunan seperti ini, ada triplek juga yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh barang setengah matang ya, teman-teman. Dan nanti di sana akan dibangun. Nah, kemudian dibangun menjadi dengan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tentunya. Dan ini adalah salah satu contoh untuk kebutuhan berdasarkan waktunya ya. Kalau masa sekarang itu biasanya makan. Nah, kalau ini untuk kebutuhan berdasarkan waktu di masa mendatang. Yakni ini kita simpan dulu alat jahitnya. Tadi kan kita melakukan pembangunan, kemudian alat jahitnya karena sudah turun dananya dan kita realisasikan alat jahit. Nah, beberapa ini kita kasih di gudang. Nah, selain ini alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan waktu di masa mendatang ini seperti menabung, itu adalah salah satu investasi di masa mendatang. Seperti belajar itu juga termasuk investasi di masa mendatang ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke kantin dulu. Dan ini dia kantin pondok kita. Ini ada barang-barang yang setengah jadi, karena ini nanti akan ada beberapa barang yang dijual di kantin santri. Santri sebagai konsumen, yakni dia akan membeli es ya, kira-kira. Nah, es ini termasuk barang setengah jadi, karena masih akan diberi marimas atau ya sejenisnya. Ini dia cantik sekali konsumen kita. Juga baru saja mengisi stok, yakni yang dibeli dari pasar. Nah, jadi pasar ini adalah tangan kesekian ya dari tangan pertama, yaitu pabrik, dan kemudian dibeli di kantin Warkosdar ini ya.
nanti akan dikonsumsi oleh para santri di Pondok Pesantren Darussalam.